قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. أعزني الله وإياكم من النار. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala sang pemberi nikmat. Seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita tidak terhingga, tidak terhitung. Ya. Akan tetapi, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, banyak di antara manusia yang mereka masih lalai mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai sekalian manusia, udzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada kalian. Nikmat Allah atas kalian. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Apakah ada yang mencipta selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberikan kalian rezeki dari langit dan dari bumi? La ilaha illahu fa anna tu'fakun. Ya. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa anna tu'fakun. Ya. Maka mengapa kalian itu berpaling? Ya. Berpaling dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi hendaknya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih mau menerima dakwah tauhid. Ya, dan itulah sebaik-baik nikmat. Nikmat tauhid, ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi karena ilmu tauhid tersebut yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Bisa jadi karena timbangan ilmu yang kita pelajari dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala terhapuskan dari dosa-dosa kita. Iya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan di antaranya nikmat-nikmat dunia. Ya. Nikmat yang kita inginkan. Dalam surah Ibrahim ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuh." Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kalian dari setiap apa saja yang kalian minta. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Innal insana la zalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan kufur, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya kita senantiasa menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu agama. Termasuk di antaranya yaitu mempelajari dari kewajiban-kewajiban kita. Mempelajari dari fikih-fikih ibadah yang harus kita dalami, karena itu adalah kewajiban kita. Kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sejauh mana kita belajar, sejauh mana kita pernah mendengarkan dalil, sejauh mana kita pernah meniru dari gerakan-gerakan salat yang diajarkan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, atau kita melihat langsung dari para ulama. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kembali kami mengingatkan bahwasanya yang kita pelajari hari ini adalah kitab Ad-Dalil ala Minhajis Salikin wa Tawdihil Fiqhi fid Din. Jadi ini adalah atau kitab utamanya Minhajis Salikin. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka makna dari manhajus salikin atau yang biasa kita dengar manhaj atau minhaj itu adalah metode atau cara beragama. Bisa juga bermakna jalan yang terang, lurus, yang sudah jelas, yang sudah dilalui. As-salikin, orang-orang yang telah menempuh jalan. Nah, adapun ad-dalil, dalil landasan, metode orang-orang yang telah menempuh jalan. Nah, penjelasan dari ilmu fikih di dalam beragama. Nah, al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kitab ini seperti yang kita jelaskan dalam pertemuan yang sebelumnya
dikarang oleh Syekh ya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala ya. Dan sebelumnya kita sampai pada pembahasan ya masih tentang khutbatul hajah, dan insyaallah pada hari ini kita lanjutkan ya mensyarah sedikit dari khutbatul hajah. Qala al-muallif rahimallahu taala, berkata pengarang rahimallahu taala, alhamdulillah nahmaduhu ya. Nah, alhamdulillah nahmaduhu. Kalimat alhamdulillah ya fussira bitafsirain, ditafsirkan dengan dua penafsiran ya. Yang pertama, annahu dzikru muhasinil mahmud ma'a hubbihi wa ta'zimihi wa ijlalihi. Kalimat alhamdu yang pertama adalah ya menyebutkan ya pujian-pujian yang terpuji ya, itu bersamaan dengan kecintaan, pengagungan dan pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalimat alhamdu yaitu annahu fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im. Ya, bahwasanya dia adalah perbuatan yang memberitakan tentang agungnya sang pemberi nikmat ya, bisababi kaunihi mun'iman 'alal hamidi wa ghairihi ya, dengan sebab ya sang pemberi nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan ya nikmatnya kepada orang yang memujinya dan selainnya yaitu ya. Nah, jadi sini dua kali diulang alhamdulillah ya. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nahmaduhu ya. Yaitu nahmaduhu la ya'ti ba'dal ismi bil fi'li. Ini terletak setelah kata isim yaitu kata alhamdu ya. Dikarenakan alham itu adalah isim ya. Pujian yang terbaik hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sedangkan nahmaduhu ya, atau biasa kita artikan kami memujinya ya. Kami memujinya itu adalah fi'il atau kata kerja. Nah, qala al-muallif rahimallahu taala, jadi kita akan mensyarah satu persatu dari kata per kata yang disebutkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala ya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nasta'inuhu ya, nasta'inuhu ay ya kami meminta pertolongan hanya kepadanya ya, atau hanya kepada Allah, kepadanya lah kami meminta pertolongan ya. Maksudnya apa? Imtithalan ya liqaulihi ta'ala. Naam, bentuk dari pengikutan dari firman Allah Subhanahu wa taala ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, hanya kepadamu lah kami beribadah dan kepadamu lah kami meminta pertolongan ya. Surah Al-Fatihah ayat 5. Wa nastaghfiruhu, dan kami meminta pertolongan hanya kepadanya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi innal hamdalillah yang biasa kita dengar ya. Ada juga lafaz yang diucapkan alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah. Nahmaduhu, kami memujinya, kami meminta pertolongan hanya kepadanya. Wa nastaghfiruhu, dan kami meminta ampun ya kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, ai
natlubuhu al-maghfirata. Ya. Kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-maghfirah, pengampunan. Ya. Nah, meminta pengampunan. Yang mana pengampunan ini hiya satrudz dzunubi wa mahwu athariha. Ya, satrudz dzunubi, ya, menutup dosa-dosa, menutup dosa, wa mahwu athariha, dan menghapus, ya, dampak dari dosa tersebut. Ya. Jadi ini enaknya, ya, ketika kita lebih mendalami kalimat, ya, nastaghfiruhu, ya, kami meminta pertolongan hanya kepada Allah, ay natlubuhu al-maghfiratah, kami meminta pengampunan, yang mana pengampunan ini, ya, na'am, satrudz dzunubi, menutup dosa, wa mahwu athariha, dan menghapus dampak dari dosa tersebut. Wa qauluhu wa natubu ilaihi, ya, dan kami bertaubat, ya, kepadanya. Ya. Apa yang dimaksud dengan kami bertaubat kepadanya? Ay narji'u ilaihi khaifina raqibina rahibina, wat taubatu hiya ar-ruju'u ila Allah. Ya. Yang dimaksud, ya, kami bertaubat hanya kepadanya, ay narji'u ilaihi, kami kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, khaifina, dalam keadaan takut, ya, raghibina, ya, tunduk dan patuh. Dan taubat itu hiya ar-ruju'u ila Allah, dia adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan takut, ya, tunduk dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai dari hamba-hambanya yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Ya. Nah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa na'udzu min syururi anfusina. Ya. Dan kami berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan diri-diri kami. Ya. Fa makna na'udzu billahi min syururi anfusina ay narji'u ilaihi, na'am, yaitu apa? Al-isti'adah. Ya, meminta perlindungan, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah al-iltija wal istijara wal ihtima wal i'tisam wal ihtiraz. Ya. Maknanya adalah isti'adah, meminta perlindungan. Yang pertama itu adalah al-iltija. Iltija itu ibaratnya seorang yang berlari, meminta pertolongan, perlindungan. Ya. Wal istijarah adalah orang yang meminta perlindungan secara langsung. Ya. Jadi banyak makna isti'adah. Ya. Nah, wal ihtima, ihtima bernaung. Ya, kalau kita berlindung kepada sesuatu, biasanya kita apa? Bernaung, bersembunyi. Misal di balik tembok kita bersembunyi. Ya, untuk apa? Berlindung. Ya. Wal i'tisam, berpegang teguh. Ya, berpegang. Ya. Ya. Nah, wal ihtiraz, ya, ini makna isti'adah. Ihtiraz maknanya adalah berhati-hati,
Ya. Berhati-hati. Maksudnya apa? Jadi ini makna isti'adzah ya. Meminta perlindungan ya. Meminta ya perlindungan secara langsung, bernaung, berpegang dan berhati-hati. Maksudnya nahtarizu billahi. Ya. Kami nahtarizu, berhati-hati dari kejelekan diri-diri kami, kejelekan amalan-amalan kami, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'tasimu bihi. Ya, berpegang teguh, ya, berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nastajiru bihi. Dan apa? Meminta perlindungan dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ya, dari jeleknya ya jiwa-jiwa kita, diri-diri kita, dan jeleknya amalan-amalan kita. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Ya, kita itu manusia sangat rentan terjatuh dalam dosa dan maksiat. Ya. Nah, kemudian wa hadza fihi i'tirafu minal insan bi annahu tasadduru min nafsihi ya asy-syurur wal khataaya was sayyi'at. Ya. Naam. Wa annahu la ya'iduhu minha illa Allah Ta'ala. Ya. Nah, maka di sini ya kita melihat bahwasanya manusia itu mengakui ya bahwa ya berporos pada dirinya itu kejelekan, ya, kesalahan, dosa-dosa, ya. Terdapat pengakuan, ya. Dari manusia bahwasanya tasadduru min nafsihi, berporos pada dirinya itu kejelekan, kesalahan dan dosa-dosa. Wa annahu la ya'iduhu minha, dan bahwasanya tidak ada yang melindungi dia dari kesalahan-kesalahan tersebut, dosa-dosa tersebut, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita mengetahui ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ya. Wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan dosa, ya. Dan sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa, kesalahan adalah orang yang apa? Bertaubat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ya, qauluhu, ucapan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, maka tidak akan ada yang mampu untuk menyesatkannya. Dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada yang mampu memberikannya hidayah. Akhadan min qawlihi ta'ala, diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar ayat 36-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yudlilillahu fama lahu min hadin." Ya. Dan siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada baginya dari apa? Hidayah, petunjuk. Wa man yahdillah, siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, fama lahu min mudil, ya. Fama lahu min mudil, ya. Maka
Naam, tidak ada baginya ya, naam, mudil yang mampu menyesatkan dia. Nah, kemudian wal idlalu, ya, al idlal, ya, kesesatan. Huwa iqa'ul 'abdi fid dhalali wa huwa dhiya. Ya. Itu dia adalah iqa'ul 'abdi fid dhalal, terjatuhnya seorang hamba dalam apa? Kesesatan. Ya. Wa huwa dhiya, dan dia adalah ad-dhiya, kesia-siaan. Ya. Naam. Ketika dia tersesat, ya, tidak bisa melihat petunjuk, tidak bisa melihat kebenaran. Ya. Nah, wan nasu imma dhaluna aw muhtadun, dan manusia itu bisa jadi dia tersesat atau bisa jadi dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, wallahu taala amarna bisu'alihi al-hidayah. Ya, biqaulihi ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa meminta hidayah, ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita baca dalam surah Al-Fatihah ayat 6, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami, ya, jalan yang lurus, ya. Wa hadzarna min tariqid dhallin alladzina hum an-nasara wa nahwuhum. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, ya, nah, tentang jalannya orang-orang yang tersesat, yang mana mereka itu adalah orang-orang Nasrani dan yang semisal dengan mereka. Thumma ata bisyahadatain. Ya. Kemudian datang Syekh rahimallahu taala menyebutkan dua kalimat syahadat. Ya, akan tetapi insyaallah syarahnya pada pembahasan yang akan datang, ya. Nah. Kemudian as-salatu, ya. Naam, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ucapannya Syekh rahimallahu taala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Naam, semoga salawat Allah Subhanahu wa taala, ya, tercurah wa ala alihi kepada keluarganya wasallam. Ya. As-salatu minallah hiya tsana'u ala 'abdihi fil mala'il a'la. Ya. Salawat dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah maksudnya as-sana'u ala abdihi, pujian atas hambanya, fil mala'il a'la, di tempat yang tertinggi. Wa hadha huwa ar-rajih, dan ini adalah pendapat yang wa hadha huwa as-sahih, dan ini adalah pendapat yang benar. Was-salatu minal malaikah, adapun salawat dari malaikat, al-istighfar, ya, yaitu memintakan ampun. Wa minal adamiyin, dan salawat dari manusia yaitu apa? Ad-du'a, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, waqtasara al-muallif fi as-salati alaihi wa ala alihi, dan muallif rahimahullahu taala atau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, meringkas ketika mengucapkan as-salatu alaihi wa ala alihi, ya, salawat semoga tercurah kepadanya, kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan atas keluarganya, ya. Naam, li'anna as-sahabata yadkhuluna fil ahl, karena sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk di naam al, ya, atau keluarga, ya. Balil ummatu kulluhum yadkhuluna fil al, bahkan semua umatnya itu masuk ke dalam, ya,
Naam alun. Ya, al itu naam yang selalu kita dengarkan, wa ala alihi, beserta keluarganya. Ya. Ada makna lain dari kalimat al. Wa hadha huwa al-qaulur rajih. Ya. Dan ini adalah pendapat yang benar. Ya, pendapat yang rajih, kama yaqulu syair, sebagaimana berkata penyair, alun nabi, keluarga nabi, hum atba'u millatihi, adalah mereka yang mengikuti millahnya. Ya, jadi semua siapapun dia, apakah dari sahabat nabi yang mengikuti millah agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari keluarga atau al, ya. Man kana min ajmin minhum wa min arabin. Siapa saja dia, apakah dari suku Ajam, ya, di luar Arab, atau dari orang-orang Arab. Lau lam yakun aluhu illa qarabatahu. Seandainya bukan termasuk, ya, na'am, keluarga Nabi, kecuali hanya kerabatnya saja, ya. Tidak termasuk dari alun Nabi, ya, hanya keluarganya saja. Maka shallal musalli ala taghi Abi Lahab. Maka bersolawatlah orang-orang yang bersolawat kepada si pelampau batas, yaitu Abu Lahab. Ya. Nah, fa idza qila, maka jika dikatakan, limada lam yadhkur as-sahabahu, ya, jika dikatakan kenapa tidak disebutkan, ya, salawat semoga tercurah kepada keluarganya dan sahabatnya, ya, haitsu qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, dari bentuk Syekh rahimallahu taala mengucapkan sallallahu, semoga Allah, na'am, salawat Allah subhanahu wa ta'ala semoga tercurah kepadanya dan kepada keluarganya, wasallam, ya. Naqul, maka kita katakan, inna ashabahu min alihi, ya, terulang sama maknanya dengan sebelumnya. Sesungguhnya sahabatnya itu termasuk dari al, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal inna kullu itba'ihi wa ummatihi al-muttabi'ina lahu min alihi. Bahkan semua pengikutnya, semua umat yang mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk dari keluarganya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adab. Ya. Dan masuklah pengikut Fir'aun ke dalam, ya, sekeras-keras adab, yakni atba'uhu. Ya, al dalam ayat ini bermakna pengikut, ya, bukan bermakna keluarga. Ya, dari surah Ghafir ayat 46. Ya. Naam. Kemudian yang terakhir, ya, wassalamu, ya, dan semoga keselamatan, ya. Nah, salam, ya, doa keselamatan. Itu doa ulin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamah. Ya, doa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Keselamatan. Wa qila, ya, dan ada yang mengatakan wasallim mithlu qaulihi ta'ala, dalam surah Al-Ahzab ayat 56, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wasallimu taslima. Ya. Dan berikanlah salam. Ya. Naam, berikanlah salam dengan terhormat, yaitu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya apa? Ai sallimhum minal afati, na'am, wa nahwiha. Ya, semoga keselamatan, ya, kepada mereka dari kejelekan dan semisalnya, ya. Nah,
Al-ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dari ini sedikit ya, dari khutbatul hajah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala dan kita sebutkan syarahnya sedikit ya. Kemudian kita lanjutkan ucapan dari pengarang rahimahullah taala. Qala al-muallif rahimahullah taala, fa hadha kitabun mukhtasarun fil fiqhi. Ya. Nah, maka ini adalah kitab ringkasan dari pembahasan fikih, ya. Jama'tu fihi bainal masaili wad dalail. Aku kumpulkan padanya dari masalah-masalah ya bersamaan dengan dalil-dalilnya. Ya. Jadi ini ya ringkasan dari ilmu fiqih. Yang Syekh rahimahullah taala mengumpulkannya. Waqtasartu fihi ala ahammil umuri. Ya. Nah, beliau rahimahullah taala mengatakan, dan aku meringkas padanya ala ahammil umuri, dari pembahasan yang paling penting. Ya. Jadi banyak ya pembahasan yang penting. Ya, tapi ini Syekh rahimahullah taala memilih dari perkara yang paling penting. Ya, seperti wudu, salat, ya. Naam. Wa a'zamiha naf'an. Dan yang paling besarnya manfaatnya. Ya, yang paling besarnya manfaatnya. Kenapa? Li shiddatid dururati ila hadzal mawdu'. Karena sangat butuhnya dari peletakan ini. Ya. Wa katsiran maqtasiru, ya, wa katsiran ma aqtasiru 'ala an-nass idza kana al-hukmu fihi wadih. Ya. Nah, dan kebanyakan dari apa yang aku ringkas, ya, naam, di atas nas, jika hukum padanya itu sudah jelas. Untuk apa? Li suhulati hifdhihi wa fahmihi 'alal mubtadi'in. Agar mudah untuk difahami, mudah untuk dihafal, mudah untuk difahami ya bagi para pemula. Ya. Mudah untuk difahami bagi para pemula. Jadi ini ya. Nah, jadi beliau rahimallahu taala mensifatkan dengan kalimat mukhtasar. Ya, apa yang dimaksud dengan mukhtasar? Ai qalilun, ya, qalilu lafdhihi, ya, sedikit, ya, naam, lafadznya, wa katsirun ma'nahu, qalilun lafdhuhu wa katsirun ma'nahu. Sedikit lafadznya dan banyak maknanya, luas maknanya. Ya. Sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan khairul kalami ma qalla wa dalla. Ya, sebaik-baik ucapan yaitu ucapan yang sedikit dan dalla, menunjukkan luas maknanya. Ya. Walam yutal, ya, fayumallu, dan tidak ya, ucapan itu berpanjang-panjang, fayumallu, dan ya membuat seorang itu menjadi bosan. Ya, jadi sini sangat ringkas ya. Nah, ya. Kemudian Syekh rahimahullah taala mengatakan, li'anna al-ilm, ya, karena sesungguhnya ilmu itu adalah apa? Ma'rifatul haqqi bidalilihi. Ya. Ilmu itu adalah mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Ya. Jadi ilmu itu mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Ya. Nah, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala ar-rasul wa ma siwa dzalika min waswasi syaitan. Ilmu itu
ya, apa saja yang diucapkan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ma siwa dzalik, dan apa yang selain dari yang demikian itu, maka termasuk dari waswas asy-syaitan. Ya, termasuk dari waswas syaitan. Nah, wal fiqhu, jadi itu ilmu ya. Nah, wal fiqhu, ya, apa makna dari fikih itu sendiri? Ya. Nah, itu adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyah al-far'iyyati bi adillatiha minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyas. Ya. Nah, ya, fikih adalah ma'rifatul ahkam, mengetahui hukum-hukum. Ya. Mengetahui hukum-hukum syar'iyyah, ya. Mengetahui hukum-hukum syariat al-far'iyyah. Ya, al-far'iyyah yang bercabang. Ya. Yaitu maknanya bukan apa? Bukan ilmu usul, ya. Nah, iya. Bukan ilmu usul. Kalau ilmu usul itu ilmu apa? Akidah, ya. Nah. Dan di sini, ya, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya na'am, lebih baik jika menggunakan ilmul ahkam, ya, mengilmui hukum-hukum syariat al-far'iyyah, ya. Nah, al-far'iyyah yaitu, ya, apa yang berkaitan dengan ibadah, ya, apa yang berkaitan dengan muamalah. Jadi itu na'am ahkami syar'iyyatil far'iyyah, dengan dalil-dalilnya minal kitabi was sunnati, yang diambil dari Al-Qur'an, was sunnah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ijma', ya, dari kesepakatan para ulama, ya. Nah, ya, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? Setiap ucapan, ya, perbuatan, pengikraran, pengakuan, pensifatan, maka ini termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya ucapan, ya, bukan hanya apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, na'am, dengan dalil dari apa? Ijma', ya, ijma' ay majtama'at alaihi ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang, ya, berijtima', ya, yaitu bersepakat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan bersepakat di dalam kesalahan. Ya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati 'ala ad-dhalalah. Ya. Umatku tidak akan bersepakat di atas apa? Kesesatan. Ya. Nah, jika dia bersepakat di atas kesesatan, maka jelas pasti akan ada dalil yang menyelisihi, ya, kesesatan tersebut. Nah, ya, dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Nabi yang menyebutkan umatku
tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Nah, kemudian ucapan dari Syekh rahimahullah taala, ya, dalil yang diambil dari qiyas. Ya. Apa itu qiyas? Ya. Wahwa ilhaqul furu' bil usul idza jama'at fil illah. Ya. Yaitu apa? Menggabungkan antara, ya, cabang dengan usul. Ya. Menggabungkan antara cabang dengan usul jika terkumpul padanya illah yang sama. Ya, fala budda an yakuna al-qiyasus sahihan. Ya. Maka harus padanya itu qiyas yang benar. Ya. Contoh, ya. Kita ambil contoh supaya kita masuk aja. Ya, jadi fiqhi adalah, ya, ma'rifatul ahkami syar'iyyah al-far'iyyah bi adillatiha minal kitabi was sunnati wal ijma' wal qiyasis sahih. Ya, fiqhi itu adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang al-far'iyyah, yang bercabang dengan dalil-dalil yang diambil dari apa? Al-Qur'an, hadis, ya, ijma' dan qiyas yang sahih. Ya. Contoh qiyas yang sahih, ya, seperti misalkan, ya, para ulama mengkiaskan emas, ya, dengan apa? Uang kertas. Ya. Saya mau tanya dulu ini, apa fundamentalnya uang kertas? Ya, apa fundamentalnya? Kalau emas kan apa? Ada kecondongan, ya, hati manusia terhadap apa? Emas. Ya, di antara barang yang lain apa? Gandum, garam, ya. Perak juga termasuk barang ribawiyah. Ya. Nah, ya. Seperti apa? Uang kertas itu adalah alat tukar, ya. Digunakan sebagai apa? Alat tukar. Dan fundamentalnya apa? Kepercayaan kita kepada pemerintah. Ya. Kalau zaman dulu mungkin, ya, uang kertas itu asalnya apa? Surat kepemilikan apa? Emas. Ya. Ya, bisa dicek, ya. Nah, asal mula dari uang kertas, ya. Jadi, nah, ya, itu qiyasnya dan diambil oleh para ulama termasuk dari barang ribawiyah. Ya, kalau beras ribawiyah atau bukan? Hah? 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 Iya, sama gandum, ya. Gandum juga masuk, gandum, garam, ya. Bukan alat tukar. Ya. Nah, ya, jadi seperti itu, ya. Dalil fiqih itu diambil dari, ya, Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas yang benar. Ya. Kemudian pengarang rahimahullah taala mengatakan wa aqtasiru 'alal adillatil masyhurah. Masyaallah, ya. Dan aku meringkas di atas dalil-dalil yang masyhur, ya, dan dalil-dalil yang apa? Yang masyhur. Khaufan minat tatwil, ya. Khawatir dari apa? Terlalu berpanjang-panjang dari membahas, ya. Nah, wa idza kanat, ya, wa idza kanatil mas'alatu khilafiyan, jikalau, ya, permasalahan itu adalah permasalahan yang khilaf, ya, yang diperselisihkan, ya. Naam, beliau rahimallahu taala mengatakan iqtasartu 'ala al-qauli alladhi tarajjaha 'indi, maka aku meringkas di atas pendapat yang aku rajihkan, ya. Tab'an lil adillati syar'iyyah, mengikuti apa? Dalil-dalil syar'iyyah. Ya, di sini syarahnya disebutkan bahwasanya
yang nampak ya yakhtara ma rajjaha Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Yang nampak Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini merajihkan apa ya dari pendapat-pendapat yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya. Dan sungguh telah beliau menyebutkan ya dengan ucapannya dengan dalil-dalil syar'iyah. Ya. Maksudnya apa? Dia tidak akan la yuzkar ya fil mas'alati qaulain. Ya. Beliau tidak menyebutkan satu masalah itu ada dua pendapat, misal ya. Nah, bahkan hanya satu pendapat. Ya. Nah, yang i'timad yang bersandar kepada ucapannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Apakah boleh khilaf? Ya boleh ya. Di antara manfaatnya ya khilaf itu adalah pertama ya membuka wawasan ilmu. Ya. Kemudian apa? Pandai menghargai pendapat dari ulama yang lain. Ya. Nah, dan ya khilaf itu tidak semuanya dianggap. Ya. Sebagaimana ucapan seorang ulama, laisa kullu khilafin jaa mu'tabaran. Tidak semua perselisihan itu ya dianggap. Ya. Illa khilafun lahu hadzun minan nadhari. Kecuali ya perselisihan yang memiliki sisi pendalilan. Ya, sisi pendalilan yang kuat. Ya. Seperti Ibnu Hajar dalam Fathul Bari rahimahullah taala menyebutkan ya ada 30 pendapat dari ya malam Lailatul Qadar. Ya. Malam apa? Lailatul Qadar. Dan beliau rahimahullah taala Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala hanya menguatkan ya mengambil 3 kesimpulan. Yang pertama, malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Ya, kemudian malam ganjil, kemudian yang diharapkan apa? Malam 27. Ya, nah ini ada beberapa pendapat, ada 30 ya pendapat ya tentang ya kapan malam Lailatul Qadar. Nah, jadi itulah khilaf al-mu'tabar. Ya, perselisihan yang apa? Yang dianggap. Nah, dan beliau rahimahullah taala mengatakan, jikalau masalah khilafiyah, maka ya saya mencukupkan dengan pendapat yang aku kuatkan di sisiku tab'an lil adillati syar'iyyah, mengikuti dalil-dalil syar'iyyah. Jadi dia rahimahullah taala ya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Nah, mengikuti kepada Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, sedikit lagi ya. Kita sebutkan al-ahkam ya atau hukum-hukum. Nah, al-ahkamu khamsatun. Ya. Al-ahkam kata Syekh rahimahullah taala itu ada 5. Ya. Yang pertama al-wajibu. Ya. Al-wajib. Ya. Al-wajibu wa huwa ma uthiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu. Wajib apa? Mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya, wa uqiba tarikuhu, dan diiqab ya, mendapatkan dosa orang yang apa? meninggalkannya. Ya. Wal haramu didduhu, sedangkan haram itu sebaliknya. Ya. Nah, ma uthiba, kalau ya haram itu apa? Ma uthiba tarikuhu wa uqiba fa'iluhu. Ya. Haram ketika ditinggalkan mendapatkan apa? Pahala. Ya. Ketika dikerjakan mendapatkan apa? Dosa, ya. Gampang. Wal makruh,
Ya, makruh. Ma usiba tarikuhu wa lam yu'aqab fa'iluhu. Ya. Makruh adalah ya mendapatkan pahala orang yang meninggalkannya tapi tidak diiqab ya orang yang mengerjakannya. Ya. Wal masnunu didduhu, sedangkan sunnah sebaliknya, ya. Nah, usiba ya fa'iluhu, sunnah orang yang mengerjakannya dapat pahala. Meninggalkannya apa? Tidak mendapatkan apa? Tidak diiqab. Ya, tidak diiqab, tidak mendapatkan dosa. Kemudian terakhir, wal mubahu wa huwa alladhi fi'luhu wa tarkuhu ala haddin sawa. Sedangkan apa? Mubah. Dia yang melakukannya ya, meninggalkannya ala haddin sawa, ya, di atas had, ya. Ya, hukuman yang sama. Maksudnya apa? Mengerjakannya tidak mendapatkan dosa, meninggalkannya ya mengerjakannya tidak mendapatkan pahala, meninggalkannya ya tidak mendapatkan apa? Dosa. Sama saja, ya. Itu mubah. Nah, sekarang kita membahas al-mukallaf. Ya. Wa yajibu 'ala al-mukallafi ay yata'allama minhu kulla ma yahtaju ilaihi fi ibadatihi wa muamalatihi wa ghairiha. Wajib atas mukallaf. Ma makna mukallaf? Orang yang mendapatkan pembebanan syariah. Ya. Nah, ya, apa syarat-syarat mukallaf? Ya. Yang pertama, dia harus Islam. Ya, pertama ya. Kemudian baligh. Kemudian apa? Aqil, berakal. Ya. Baligh, aqil. Naam. Kemudian min nau'il insan, termasuk dari jenis manusia. Ya. Nah, yang mana mengharuskan mengerjakan perintah-perintah syariat ya untuk dikerjakan, ya, dan perkara-perkara haram itu untuk apa? Ditinggalkan, ya. Perkara-perkara haram untuk apa? Ditinggalkan. Nah, ya. Jadi seperti itu ya. Wajib agar atas setiap muslim ya untuk mempelajari ya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuknya. Ya, contoh kita sebelum sholat kita harus tahu wudu. Sebelum wudu kita harus tahu jenis-jenis air. Ya. Apa air itu? Musta'mal ya atau ghair musta'mal. Ya, bisa digunakan atau tidak bisa digunakan. Ya. Nah, pernah dengar dry clean? Mencuci tanpa air. Nah, iya tanpa air. Sabun saja, sabunnya itu seperti minyak. Apa hukumnya? Ya. Apa hukumnya? Ya, bersih pakaian bersih, ya, bahkan langsung kering, ya. Nah, ya ini insyaallah kita akan mempelajarinya, hukum-hukum air, ya, air yang bisa digunakan. Kapan air itu, ya, bisa berubah warna, bau, ya, apakah air laut bisa digunakan untuk berwudu, ya, dan selainnya. Wajib kita pelajari. Kalau seorang, ya, misalkan dia haid, ya, darah istihadah, ya, harus dia pelajari. Ya, fikih tentang haid dia harus pelajari. Wudu, ya, harus dia pelajari. Salat harus dia pelajari. Nah, zakat ya harus dia pelajari. Kalau dia memiliki harta yang lebih, maka wajib dia untuk mempelajari fikih tentang zakat. Ya, jadi jangan dia hanya ya, bertanya misalkan punya harta, tapi bertanyanya juga setengah-setengah. Ya, bertanya itu kalau perlu harus dicatat karena ini adalah kewajiban kita. Ya, harus dicatat. Ya, apa yang belum saya pelajari.
Harus dicatat. Ya ikhwan, harus dicatat. Ya. Oh salat, saya mungkin masih kurang bacaan ana. Oh mungkin arti-artinya belum saya tahu, ya. Nah, dari bacaan salat. Ya. Dan selainnya. Kemudian juga terkait dengan muamalah. Ya. Nah, terkait dengan muamalah, jual beli. Ini keras, ya. Bahkan Ibnu Umar bin Khattab rahimallahu taala radhiyallahu taala anhu mengatakan, la yabi'u fi suqina, ya, illa man qad tafaqqaha fid din. Jangan berjual beli di pasar kami, ya, kecuali siapa yang telah, ya, faqih di dalam masalah agama, ya, telah memahami ilmu agama, ya. Fa illa, maka jika tidak, akala riba sya'a am aba, dia akan memakan riba sadar atau tidak sadar. Ini bahayanya, ya. Masya Allah. Nah, beliau juga radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Naam, ya, siapa saja, ya, yang tidak, ya, tafaqqaha fid din, ya, siapa yang tidak memahami, ya, agama atau mempelajari, na'am, fikih tentang muamalah, fala yadkhul suqina, ya, maka jangan dia masuk ke dalam pasar kami." Atau kama qala radhiyallahu taala anhu. Ya. Naam. Jadi ini, ya, pentingnya kita untuk mengetahui, ya, tentang riba. Naam, ini juga tentu, ya, naam, kita belajar untuk kembali sama-sama murojaah, ya, bagaimana ilmu itu bisa terus berulang, ya, dan bertambah, ya. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilman, ya Allah, tambahkanlah ilmuku, warzuqni fahman, dan rezekikanlah, ya, pemahaman, ya, kepadaku, ya. Terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang sering kita dengarkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, muttafaqun alaih, rawahul Bukhari Muslim. Siapa saja yang Allah menginginkan kebaikan padanya, maka akan difahamkan dia tentang ilmu agama, ya, akan difahamkan dia, ya, naam, ilmu agama. Perhatikan kata khairan di situ datang dalam bentuk nakirah, ya, datang dalam bentuk apa? Nakirah. Bermakna orang yang mempelajari ilmu agama akan mendapatkan kebaikan yang besar, ya. Di situ maknanya umum, semua kebaikan, ya. Ketika kita senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ya, maka insyaallah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di dalam mempelajari agamanya, dan insyaallah pembahasan, ya, yang akan datang yaitu Kitabut Thaharah. Naam. Dan kita akan membahas, ya, tentang pembahasan air, ya, sebelum masuk bab wudu. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.